Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like terlebih dahulu dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Gas. Bab 57 Keluar dan tunjukkan wajahmu. Dalam kompetisi remaja, ratusan singa bersaing. Song Qiyu sangat menyadari persaingan ini. Dia telah berlatih keras selama periode ini, berharap bisa tampil baik. Namun, Song Qiyu tahu betul bahwa terlalu sulit untuk menarik perhatian di acara akbar ini. Tapi sekarang, Chu Chen telah melakukannya, membuatnya mengamuk, tak terkalahkan. Bahkan Lei Datong dari band Lei Boxing Gym tidak dapat menghentikan Chu Chen. Ini adalah pertama kalinya Song Qiyu mendengar seseorang berkata bahwa kaki guntur adalah kaki tahu. Tahukah Anda, status band Lei Boxing Gym di dunia tinju canceng pasti bisa menduduki peringkat 5 besar. Namun, tidak ada yang bisa menyangkal kalimat ini di depan Chu Chen sekarang. Lei Datong dipukul mundur oleh Chu Chen dan belum pulih. Semua orang tenggelam dalam keterkejutan yang dibawa oleh Chu Chen. Dan kata-kata Chu Chen setara dengan memberitahu semua orang di arena. Apakah dia masih ingin mengalahkan 100 singa sendirian? Song Qiyu juga merasa sedikit pusing, tapi dia benar-benar tidak bisa menahan darah mendidih di hatinya. Dia belum pernah mencapai ketinggian seperti itu dalam hidupnya. Song Qiyu menggemari tinju dan kungfu sejak kecil. Banyak perwakilan keluarga yang hadir adalah master tinju ternama. Mereka adalah sosok yang dikagumi dan dihormati Song Qiyu sejak ia masih kecil, termasuk Lei Datong. Kakak ipar, seseorang akan datang, teriak Song Qiyu, dan melihat seseorang yang memang Raja Singa bergegas mendekat. Namun, sebagai perbandingan, Song Qiyu tidak begitu khawatir akan mengusir lawan. Chu Chen tidak mengecewakan Song Qiyu dan melakukan gerakan cepat dan tegas. Seruan terdengar berulang kali. Chu Chen telah sepenuhnya menjadi fokus arena. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Shaohuang tidak percaya, masih tidak bisa menerima apa yang dilihatnya. Apakah keluarga Song benar-benar mungkin menang? Mata Xia Bei bersinar. Dan dia sedikit bersemangat. Meskipun uang tidak berarti apa-apa baginya, perasaan memenangkan jackpot cukup mengasyikkan. Chu Chen, Song Yan menyebut nama itu dengan lembut. Itu familiar sekaligus aneh. Dia mendongak. Dia belum pernah melihat Chu Chen yang begitu heroik. Menantu bodoh macam apa ini? Dia jelas merupakan pahlawan muda yang membuat kagum seluruh kota. Saudaraku, bisakah Paman Sisiong menghentikan Chu Chen? Huang Xiu-Xiu juga sedikit khawatir. Matanya terlihat kaget tapi juga kesepian. Huang Xiu-Xiu selalu merasa bahwa di kalangan generasi muda, sama sekali tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal keterampilan tinju dan menendang. Dia adalah kartu truf kungfu di kalangan generasi muda keluarga Huang. Tetapi saat ini, Huang Xiu-Xiu tahu betul bahwa dia tidak sebaik Chu Chen. Ekspresi Huang Yuhai sedikit muram. Dia masih meremehkan Chu Chen. Dalam hal seni meramal, saya, murid dari keluarga Qi, tidak sebaik tuan muda ketiga dari keluarga Xia. Huang Yuhai tersenyum kecut pada dirinya sendiri. Sebelum pertandingan hari ini dimulai, seluruh kota menertawakan tuan muda ketiga dari keluarga Xia karena menjaga Chu Xiaomi bahagia.
dia menghabiskan banyak uang dan bertaruh 1 juta untuk memenangkan keluarga Song. Namun kini tampaknya 1 juta ini memang berpeluang menjadi 20 juta. Saat ini, Huang Jianghong sudah berdiri dan melihat persaingan sengit di atas ring. Hanya tersisa kurang dari 10 singa yang bertarung. Orang nomor 1 di antara generasi muda di Canceng tidak lain adalah Chu Chen dari keluarga Song. Huang Jianghong menghela nafas dengan emosi. Keenam putra di sampingnya semuanya tampak kaget dan sedikit malu di saat yang bersamaan. Mereka tidak dapat membantah perkataan orang tua itu. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga Huang, keluarga paling kaya di Canceng. Para pemimpin generasi muda di Canceng juga harus menjadi generasi penerus mereka. Ide tersebut muncul di benak mereka pada saat yang bersamaan. Setelah upacara selesai, mereka akan kembali dan memukuli putra-putra mereka. Bang! Singa lainnya dihempaskan oleh Chu Chen. Penonton bersorak keras. Penampilan Chu Chen yang menarik secara bertahap menaklukkan orang-orang yang hadir. Banyak orang bahkan memiliki harapan samar untuk melihat Chu Chen mengatasi rintangan dan akhirnya berhasil memenangkan kejuaraan. Dalam upacara akbar yang menarik perhatian seluruh kota ini, prestasi seperti itu berada di luar jangkauan orang biasa. Lei Datong juga mundur. Kakinya masih sakit dan dia tidak bisa melanjutkan pertarungan. Mengangkat kepalanya dan menatap Chu Chen, Lei Datong juga ingin tahu apakah Huang Xixiong bisa menghentikan Chu Chen. Bang, 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 di atas ring. Chu Chen dan Huang Xixiong tampaknya memiliki pemahaman yang diam-diam. Alih-alih bertarung langsung, kedua belah pihak mulai membersihkan ring. Mereka menyapu semua singa yang tersisa di dekat titik tertinggi ring. Hanya tersisa 2 singa. Momen pertempuran yang menentukan. Semua orang tanpa sadar menahan nafas. Matanya panas dan bersinar. Sangat menarik, kemeriahan upacara pemetikan hijau ini melebihi imajinasi mereka. Khususnya, kemunculan Chu Chen yang tiba-tiba membalikkan kesan seluruh kota terhadap menantu idiot ini. Mulai hari ini, siapapun yang berani menyebut Chu Chen bodoh adalah orang yang benar-benar bodoh. Saya telah melihat wanita muda ketiga dari keluarga Song, seorang gadis secantik peri di dunia. Saya mengerti bahwa Chu Chen menikah dengan keluarga Song karena Song Yan. Seorang anak ajaib yang tiada taranya, seorang wanita cantik dari satu generasi, yang menyerah pada keluarga pengusaha yang putus asa. Akankah ini menjadi cerita yang bagus di kota Chan? Apakah Tuan Huang Xixiong yang membela kejayaan keluarga terkuat di kota Chan, atau Chu Chen yang akhirnya menjadi blockbuster, membubung ke langit, dan menjadi dewa dalam satu pertempuran? Penonton di dalam dan di luar lapangan semuanya berbicara dan terlihat bersemangat. Mereka selalu bermimpi melihat duel seperti itu. Keluarga Huang, Huang Xixiong. Suara Huang Xixiong terdengar nyaring di atas panggung. Chu Chen menjawab, keluarga Song, Chu Chen. Begitu dia selesai berbicara, Chu Chen memimpin dalam melancarkan serangan. Pada saat ini, di bawah arena, suara gong dan genderang kebangkitan singa juga terdengar sangat ekstrim. Suara gong dan genderang yang berirama terdengar di telinga saya, dan saya menyaksikan pertarungan kebangkitan singa terkuat di Canceng di atas panggung. Benar-benar tak terlupakan. Yang terakhir, Song Qiu merasa jantungnya berdetak sangat kencang. Untuk pertama kalinya,
dia benar-benar merasakan darah melonjak. Jika Chu Chen juga mengalahkan Tuan Huang Sisiong, dia mungkin pingsan karena bahagia. Bisakah kamu menang? Song Qiu mengikuti gerakan Chu Chen dengan seluruh konsentrasinya, dan mau tidak mau memikirkan hal ini berulang kali di dalam hatinya. Sebelum hari ini, jika Chu Chen mengatakan bahwa dia bisa melawan Huang Sisiong, Song Qiu pasti akan mengejeknya. Tidak ada yang akan percaya bahwa akan ada pemuda di Canceng yang bisa bersaing dengan Huang Sisiong. Bang bang bang, suara tabrakan terus terdengar di telingaku. Setiap tabrakan dan pertarungan antara kedua belah pihak menarik jiwa setiap orang yang hadir. Tak seorang pun di keluarga Song bisa duduk diam. Mereka semua menonton, menatap ke atas ring. Mata Song Changqing menjadi semakin cerah. Ini adalah kejutan besar. Ledakan tidak membuat siapapun menunggu. Kedua singa itu terpisah setelah bertabrakan. Tiba-tiba, Huang Sisiong melirik Chu Chen, berbalik dan melompat. Saya kalah. Chu Chen melompat ke titik tertinggi arena bersama Song Qiu yang belum bereaksi. Kepala singa terangkat tinggi dan dia melihat ke seluruh tempat. Xiao Qiu, keluar dan tunjukkan wajahmu dan perkenalkan dirimu. Song Qiu terbangun dari mimpi, dan sangat bersemangat. Dia membuka ekor singa itu, lalu berteriak dengan penuh semangat, dengan suara bangga, dan melemparkannya ke bawah. Keluarga Song Qiu. Bab 58 orang pertama dari generasi muda. Suara Song Qiu nyaring, berani, dan nyaring. Alisnya dipenuhi rasa bangga, dan dia ingin mengekspresikan hasratnya. Sangat menarik, dia sebenarnya berdiri di puncak kota Chan. Ini seperti mimpi, dengan angin kencang bertiup dan dibaptis oleh tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Song Qiu, angkat kepala dan dadamu tinggi-tinggi. Adegan ini membuat keluarga Song sangat bersemangat. Menang, pemenangnya pada akhirnya adalah keluarga Song. Tidak ada yang mengharapkan akhir ini. Apakah semua ini yang diharapkan Chu Chen? Song Yan memandang Chu Chen di puncak arena. Habiskan $1.000.000. Sekarang tampaknya ini mewakili kepercayaan diri Chu Chen. Hahaha, Xia Bei tidak tahu harus berkata apa, tapi tidak bisa menahan tawa keras. Seluruh kota mengira Xia Bei adalah orang bodoh yang memberikan 1 juta kepada Chu Xiaomi. Tetapi sekarang, Xia Bei dapat membayangkan berapa banyak orang yang iri dengan 1 juta miliknya. 20 untuk 1 juta berubah menjadi 20 juta dalam sekejap mata. Wajah Huang Yuhai pucat, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dari sudut pandang bandar taruhan, kekecewaan seperti ini adalah favorit. Namun, kekecewaan keluarga Song memiliki peluang yang tinggi. Namun ada jumlah taruhan lebih dari 1 juta. Huang Yuhai ingin memanfaatkan kompetisi pemuda untuk menghasilkan banyak uang, tetapi dia akhirnya bekerja untuk Chu Chen. Semua mata tertuju padamu, gong dan genderangnya berisik. Qiu kecil, teriak Chu Chen. Song Qiu segera mengerti dan tampak bersemangat. Langkah terakhir, momen untuk memenangkan kejuaraan. Suara genderang menggetarkan jiwa. Singa itu melompat tinggi, bersinar menembus sinar matahari, dengan postur anggun. Hijau, yang panjang tergelincir ke bawah. Pembicaraan dan tawa kaisar lebih memabukkan daripada orang lain di dunia.
Momentum yang luar biasa, Audio milik pukulan demi Soccer pukulan, Channel. memberikan rasa kepahlawanan dan semangat kepahlawanan kepada masyarakat. Pada saat ini, mata banyak orang tertarik dengan kata ini. Saya terkejut untuk pertama kalinya, dan kemudian saya melihatnya dengan saksama. Tuan Huang merekrut orang-orang muda dari seluruh kota dan menarik banyak sekali peserta. Banyak orang memiliki harapan besar bahwa dipilih oleh Tuan Huang adalah suatu kehormatan besar. Ketika jawabannya akhirnya terungkap, semua orang tidak sempat kecewa dan membenamkan diri dalam konsepsi artistik lukisan ini. Wilayah penulis sangat tinggi. Ini jelas merupakan karya seorang ahli kaligrafi Tiongkok. Tanda tangan terakhir, sial, itu Chu Chen, kata FCK, muncul satu demi satu, yang sangat spektakuler. Mata banyak orang hampir rontok dan berubah menjadi batu. Keluarga Song, Chu Chen, 4 kata ini sangat mencolok. Chu Chen yang baru saja menjuarai Liga Pemuda ternyata adalah orang yang dipilih oleh Tuan Huang. Yang satu sipil dan satu lagi militer, baik sipil maupun militer. Hari ini, nama Chu Chen ditakdirkan untuk mengejutkan seluruh kota. Obrolan dan tawa Kaisar Tu Hege lebih memabukkan daripada siapapun di dunia ini. Gadis Wuyu bergumam, mulai saat ini, nama Chu Chen tertanam dalam di benaknya. Meskipun hari ini adalah upacara akbar untuk keluarga Huang, fokusnya ada pada saudaraku. Xia Bei tertawa. Ekspresinya penuh kebanggaan. Dia bangga dengan mencuri perhatian Chu Chen hari ini. Mata Song Yan tidak pernah lepas dari Chu Chen. Saat dia terkejut, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Karena kaligrafi ini tidak ditulis oleh Chu Chen. Hari ini Chu Chen memenangkan dinasti Qing dalam satu gerakan dan menjadi blockbuster. Jika seseorang mengetahui bahwa dia melakukan penipuan atas kata Qing yang dia tulis, maka Chu Chen akan jatuh dari ketinggiannya dan dimarahi serta diejek oleh orang lain. Di dunia ini, tidak pernah ada kekurangan rasa cemburu, apalagi yang menambah hinaan hingga luka. Mata Song Xie yang juga tertuju, sedikit khawatir, dan dia berbisik, Huang Wuye membawa Muyang dan yang lainnya pergi. Akankah mereka mengatakan sesuatu di depan Huang Wuye? Wajah Song Changqing juga sedikit berubah. Setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, apa yang mereka lakukan hari ini telah menyentuh keuntunganku. Jika mereka tidak bertobat dan memburuk, maka keluarga Song tidak akan lagi bisa mentolerirnya. Mata Song Changqing dipenuhi amarah dingin. Song Qiyu adalah cucunya, dan pihak lain menggunakan trik ini tanpa mempedulikan kasih sayang keluarga. Chu Chen dan Song Qiyu telah mendarat, dan Chu Chen menyerahkan singa itu kepada Song Qiyu. Huang Xixiong sedang berdiri tidak jauh darinya saat ini. Chu Chen mendongak dan menangkupkan tangannya. Tuan Huang, saya terima. Balas Huang Xixiong, menggelengkan kepalanya dan berkata, kali ini, saya yakin akan kekalahan saya. Chu Chen, saya bisa mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan di atas ring untuk pertama kalinya. Tidak ada yang tahu bahwa Chu Chen memiliki setidaknya 3 peluang untuk menendang Huang Xixiong dari ring. Tetapi pada saat terakhir, Chu Chen berhenti. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Huang Xixiong berinisiatif untuk mengaku kalah. Chu Chen berusaha menyelamatkan wajahnya, jadi dia secara alami menerima hati Chu Chen. Beberapa kali tepuk tangan meriah,
Huang Jianghong berjalan mendekat dengan senyuman di wajahnya dan bertepuk tangan. Seorang pahlawan muncul sejak usia muda. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku benar-benar melihatnya. Ketika Song Qiyu melihat Huang Jianghong mendekat, tanpa sadar kakinya gemetar. Orang tua dari keluarga Huang adalah seorang pria yang dapat menyebabkan gempa bumi di Canceng jika dia menginjak kakinya. Song Qiyu tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dekat dengan orang tua Huang dalam hidupnya. Orang tua itu konyol, jawab Chu Chen dengan tenang, tidak rendah hati atau sombong. Huang Jianghong melihat kaligrafi itu. Di bawah terik matahari, momentumnya tampak semakin kuat. Semakin banyak Huang Jianghong melihatnya, semakin dia menyukainya. Jika kamu hanya tahu tinju dan menendang, kamu hanya akan menjadi seorang seniman bela diri. Jika kamu hanya tahu pena dan tinta, kamu hanya akan menjadi sarjana yang lemah. Huang Jianghong memandang Chu Chen, dan kamu memiliki keduanya, baik sipil maupun militer. Saya berani mengatakan, dia benar-benar orang nomor satu di antara generasi muda di Canceng. Begitu dia selesai berbicara, banyak orang di sekitarnya memandang Chu Chen dengan mata menyala-nyala. Ekspresinya dipenuhi rasa iri dan cemburu. Namun, tidak ada seorang pun yang merasa tidak puas. Chu Chen mengandalkan kemampuannya yang sebenarnya hari ini untuk bersinar di kota Chan. Suatu kehormatan besar ditunjuk oleh Tuan Huang sebagai anak muda nomor satu di Canceng. Song Yun sangat bersemangat. Kakak ketiga, kamu masih memiliki pandangan yang tajam terhadap hal-hal baik. Kakak ipar ketiga kami adalah sungguh luar biasa. Hari ini, semua orang di keluarga Song harus bangga dengan saudara ipar ketiga mereka. Lin Xinping juga berbicara dengan tergesa-gesa. Semua kejayaan Chu Chen saat ini mewakili kejayaan keluarga Song. Aku akan pergi ke Huang Yuhai untuk meminta uang. Xia Bei tidak sabar, dan pada saat yang sama dia diam-diam senang akhirnya berhasil bertaruh. Saat ini, Huang Yuhai berjalan menuju Chu Chen. Murid Xia Bei menyusut dan penglihatannya sedikit menyempit. Dia tahu konflik antara Huang Yuhai dan Chu Chen, dan mustahil bagi Huang Yuhai untuk memberi selamat kepada Chu Chen. Anak ini ingin menjadi monster, Xia Bei bergumam pada dirinya sendiri dan berjalan mendekat. Selamat, Chu Chen, Anda adalah orang muda terbaik di kota Chan dengan keterampilan sipil dan militer. Huang Yuhai terkekeh. Kebetulan Tuan Xia ada di sini. Yuhai punya nyali untuk mengajukan permintaan, dan saya kuharap Tuan Xia setuju. Xia Bei tertegun dan menatap Huang Yuhai. Permintaan apa? Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan. Kami merasa terhormat bahwa Guru Xia ada di sini atas nama keluarga Xia. Huang Yuhai berkata sambil tersenyum. Saya mendengar bahwa Guru Xia juga sangat pandai dalam pena dan tinta. Saya ingin minta Guru Xia untuk menulis kaligrafi di depan umum, menambahkan sentuhan warna pada upacara akbar hari ini. Wajah Xia Bei menjadi gelap. Biarkan dia menyebutkan kata itu. Apakah ini upaya untuk mempermalukannya di depan umum? Bersambung.